Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya Katarina Sogipawasare dengan NIM 2022-011048 izin mempresentasikan terkait proyek UI UX Design Thinking yang bernamakan UPSPAN. Lalu selanjutnya di sini ada indikator pengerjaan yang dilakukan. Yang pertama ada pengenalan aplikasi, lalu ada empty mapping, lalu ada define dan user persona, lalu ada user flow terkait flowchart, lalu ada komponen style dan juga link pengumpulannya. Oke, di sini ada pengertian terkait aplikasi UPSPAN ini sendiri, yang dimana keuangan pribadi itu kan sering menjadi tantangan karena banyak sekali orang-orang yang tidak konsisten dengan pencatatan pengeluaran mereka dan kurang menyadari kemana sih uang-uang mereka itu pergi atau digunakan. Nah, aplikasi pencatatan ini sudah ada umumnya, tapi menurut saya masih terasa kaku dan terlalu formal, sehingga membuat pengguna itu cepat bosan. Nah, oleh karena itu dibuatlah UPSPAN ini, sebuah aplikasi pencatat pengeluaran yang konsepnya itu lebih ringan, lucu, dan juga menyenangkan. Dimana dengan tujuan untuk membantu pengguna dalam pencatatan pemasukan dan juga pengeluaran secara mudah, konsisten, dan juga menyenangkan. Nah, dengan tampilan-tampilan yang ringan, serta fitur-fitur visual yang grafik dan dalam laporan, aplikasi ini tuh bisa diterapkan dalam meningkatkan kesadaran pengguna. Oke, lalu di sini ada empty mappingnya sendiri, di mana ada aspek say, thinking, feels, does, pain, dan juga gain. Di mana masing-masing aspeknya itu, yang pertama say, pengguna itu sering mengungkapkan bahwa uang yang mereka miliki itu cepat habis tanpa disadari. Lalu dari aspek thinkingnya sendiri, pengguna itu menyadari bahwa tanpa pencatatan keuangan yang konsisten, mereka itu nggak akan kesulitan dalam pengontrol pengeluaran. Lalu dari aspek feelsnya sendiri, pengguna itu sering merasakan penyesalan setelah melakukan pembelian yang impulsif gitu. Lalu dari aspek dose, pengguna itu melakukan pencatatan pengeluaran setiap kali selesai belanja atau ketika mengingatnya. Lalu dari aspek pain sendiri, pengguna itu mengalami kesulitan dalam pencatat pengeluaran secara konsisten. Lalu dari aspek gain, pengguna itu mengharapkan aplikasi yang mampu membantu mereka memahami kemana sih uang-uang mereka itu pergi dengan jelas. Lalu di sini ada define dan juga user persona. Di sini saya menggunakan untuk user personanya sendiri itu ada Edward, di mana dia berusia 20 tahun. Lalu pekerjaannya itu seorang mahasiswa semester 5 di jurusan arsitektur. Beliau berdomisili di kos-kosan di dekat kampus dengan status lajang, di mana hobi dan minat beliau itu adalah menonton anime, membaca komik, mendengarkan musik, lalu membaca-baca tweet terkait finansial di Twitter. Di mana dia juga berminat untuk belajar terkait manajemen keuangan pribadi, tapi tetap santai dan juga relatable. Lalu teknologi yang digunakan beliau itu seperti Twitter, WhatsApp, Spotify, TikTok. Dengan tujuan itu bisa mengatur keuangan bulanan dari orang tua sehingga cukup sampai dengan akhir bulan. Dimana di sini kebutuhan yang dilakukan beliau itu adalah aplikasi pencatat pengeluaran itu nggak bikin malas dipakai, lalu gampang digunakan dan juga terasa seru. Kebiasaan yang sering beliau lakukan itu adalah sering belajar online secara impulsif, dimana kayak membeli komik setiap bulan dan sering lupa mencatat pengeluaran karena merasa ribet. Di sini ada user flow dari penggunaan aplikasi UPSPAN, di mana kita membuka aplikasi, lalu nanti akan muncul tampilan pembukanya. Nah, nanti dari halaman itu kita menuju halaman onboarding, lalu kita bisa mulai untuk sign in atau sign up di dalam aplikasinya. Di sini kita bisa masukkan nama pengguna, lalu masukin email, lalu kita bisa verifikasi email kita apakah email kita itu sudah benar atau belum. Lalu di sini ini untuk yang sudah punya akun itu bisa masukin pengeluaran ataupun kategori-kategori lain, lalu kita bisa langsung menyimpan data kita.
nanti akan muncul notifikasi secara menyeluruh. Lalu kalau misalnya kita belum punya akun, itu kita bisa masukin email, lalu masukin password, nanti akan muncul notifikasi bahwa kita itu sudah masuk. Nah, di sini ada nanti akan muncul, kalau misalnya kita sudah punya akun, itu akan muncul history transaksi kita sebelumnya, lalu laporan keuangan mingguan, bulanan, ataupun tahunan. Nanti akan muncul tampilan grafik, tapi untuk pengguna baru itu grafiknya pasti akan baru ya. Lalu ada profile ataupun setting dan menu keluar. Lalu selanjutnya di sini juga ada komponen stylenya. Di sini komponen stylenya itu dimulai dari tampilan onboarding, di mana di sini ada 3 tampilan onboarding, yaitu catatan pengeluaran menjadi lebih mudah, terus bisa lihat status dan insight kita. Lalu yang terakhir, buat tujuan kita, atur progres dan juga mewujudkan rencana finansial kita. Oke, selanjutnya ini ada komponen style terkait create account dan login. Nah, di sini kalau misalnya kita belum punya akun, kita bisa nge-create akunnya lebih dulu dengan mengisi email, lalu password, lalu kita konfirmasi password kita. Di sini kita juga bisa login pakai Google, Facebook, or iPhone ID. Lalu selanjutnya itu, kalau misalnya kita sudah pernah login, di situ akan muncul email address ataupun password yang sudah pernah kita buat, lalu kita bisa login. Di sini juga ada kalau misalnya kita forgot about password, terus verifikasi atau set ulang password, dan nanti akun kita akan kembali ada. Oke, selanjutnya itu komponen style apabila dari tampilan si aplikasi. Sudah pasti logonya dulu. Kalau misalnya kita buka aplikasi itu akan muncul logo terlebih dahulu. Lalu akan masuk nih ke akun kita. Di sini akun beranda kita. Tampilan menu pertama itu adalah home. Di sini akan muncul activist balance. Berapa sih nominal uang kita yang ada di dalam aplikasi ini. Lalu nanti akan muncul nih kayak mostly spending. Kita tuh udah mau mengeluarin berapa sih. Terus ada reminding kalau misalnya nominalnya itu sudah mulai berkurang gitu. Lalu di sini ada top kategori, misalnya pengeluaran yang kita keluarkan itu paling banyak untuk apa? Misalnya makan, transportasi kah, atau shopping kah, dan lain sebagainya. Nah, nanti dari link monthly spending itu akan muncul nih, dia akan nge-breakdown satu-satu terkait kemana sih nominal yang sudah banyak kita keluarkan. Nah, yang kedua itu ada static. Di sini dikasih tahu nih, bulan ini kita udah nge-spend berapa, terus rata-rata spend kita di bulan ini tuh berapa. Lalu ada catatan pengeluaran. Di sini kita bisa nyatet nih, misalnya kayak tadi kita udah belanja apa ya, terus di kategori apa ya, berapa sih nominal yang keluarkan. Nah, terus yang terakhir ini, menu yang terakhir ini adalah goals atau tujuan perencanaan. Kalau misalnya dari hasil spend kita masih ada, ternyata kita masih nge-spendingnya cuma sedikit nih, karena kita udah berhasil ngurangin pengeluaran kita. Nanti goals ini adalah pencatatan, gimana kayak nanti kalau misalnya masih ada uang sisa, aku mau pakai buat beli ini, aku catat dulu gitu. Jadi penggunaan masing-masing dari menu tuh ada gunanya, guys. Oke, teman-teman, itu saja semuanya yang sudah saya tampilkan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya.